Beliau pindah untuk membentuk peradaban baru tuh. Kan kalau kita pelajari hukum Islam yang diterapkan di Mekah, itu selalu sifatnya mengarahkan itu supaya berhentilah berbuat korupsi, berhentilah berbuat kejahatan. Jadi semacam perintah imperatif terhadap keadaan di Mekah yang penuh dengan oligarki, koruptor. Menikmati percakapan malam ini karena kita berupaya untuk cari role model dari kepemimpinan. Dan ya saya baca sejarah kepemimpinan dunia, baca sejarah kepemimpinan Nabi. Dan kita seringkali mendapat interpretasi yang tiba-tiba berguna untuk membayangkan apa yang mesti kita lakukan di Indonesia misalnya. Babi Haikal tadi menerangkan beberapa hal yang membuat kita anggap bahwa kepemimpinan Nabi selalu mulai dengan inisiatif, membentuk sesuatu yang baru. Dan itu pentingnya kita membaca sejarah perjalanan kepemimpinan Nabi Muhammad. Kalau kita bayangkan misalnya Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, itu bukan seperti memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tetapi beliau pindah untuk membentuk peradaban baru tuh. Kan kalau kita pelajari hukum Islam yang diterapkan di Mekah, itu selalu sifatnya mengarahkan itu supaya berhentilah berbuat korupsi, berhentilah berbuat kejahatan. Jadi semacam perintah imperatif terhadap keadaan di Mekah yang penuh dengan oligarki, koruptor, persekongkolan. Jadi itu yang ditinggalkan lalu pindah ke Madinah dan berupaya untuk membangun peradaban baru, norma baru yang mungkin kita sebut sebagai egalitarianisme kalau saya dengar uraian Babi Haikal tadi. Jadi di Madinah lah diajarkan oleh Nabi tentang egalitarianisme, tentang solidaritas. Jadi itu intinya sebetulnya, dan itu yang harus kita pahami bahwa kemampuan itu adalah kemampuan konseptual. Kan menyusun sebuah konstitusi Madinah itu membutuhkan kemampuan konseptual untuk membaca pluralitas, untuk membaca harapan dari masyarakat yang majemuk di Madinah. Jadi sekali lagi kita langsung lihat koneksi antara wahyu itu kan tertulis. Karena itu diperlukan kemampuan intelektual untuk membaca wahyu. Dan itu yang harus kita pahami itu. Saya membayangkan bahwa di dalam pewahyuan itu bagian yang monoteisme, yaitu akidahnya itu dipastikan untuk dipahami. Tetapi dalam kehidupan masyarakat, Nabi mengajarkan egalitarianisme. Jadi ada monoteisme di bidang akidah, ada egalitarianisme di bidang muamalat. Dan itu sebetulnya inti dari memimpin, yaitu memastikan harapan yang tegak lurus dengan langit dan menghasilkan keadilan yang setara dengan bumi. Saya kira itu inti kepemimpinan dari Nabi Muhammad. Luar biasa.